Sejarah perkembangan psikolinguistik. Pada perkembangannya, aliran psikolinguistik dipengaruhi oleh dua aliran filsafat yang sangat bertentangan yang mempengaruhi perkembangan linguistik dan psikologi, yaitu aliran empirisme yang berkaitan erat dengan psikologi asosiasi, dan aliran kedua yaitu aliran rasionalisme, yaitu aliran faktor yang ada dalam akal dan memahami perilaku manusia. Pada awal perkembangannya, psikolinguistik dari adanya pakar linguistik yang berminat pada psikologi dan adanya pakar psikologi yang berkecimpung dalam aliran psikolinguistik. Psikologi dalam linguistik. Pertama yaitu Van Humboldt pada tahun 1767 sampai 1835. Berasal dari Jerman. Nah, kajiannya itu hubungan antara bahasa atau linguistik dengan pemikiran manusia atau psikologi. Caranya dengan membandingkan tata bahasa dan bahasa-bahasa yang berlainan dengan tabiat-tabiat bangsa-bangsa penutur bahasa itu, atau bandingkan dengan pendapat Edward Sapir pada uraian berikutnya. Hasil dari perbandingannya yaitu diperoleh kesimpulan bahwa bahasa atau tata bahasa adalah suatu masyarakat yang menentukan pandangan hidup masyarakat penutur bahasa itu. Humboldt menganggap bahasa bukanlah sesuatu yang sudah siap dipotong-potong dan diklasifikasikan seperti aliran empirisme. Apa sebenarnya bahasa itu atau linguistik dan bagaimana keadaan bahasa itu di dalam otak atau psikologi. Saussure memperkenalkan tiga istilah tentang bahasa, yaitu language, bahasa pada umum yang bersifat abstrak, language, bahasa tertentu yang bersifat abstrak, dan parole adalah bahasa sebagai tuturan yang bersifat konkret. Dia menegaskan objek kajian linguistik adalah language, sedangkan objek kajian psikologi adalah parol. Ini berarti kalau ingin mengkaji bahasa secara lengkap, maka kedua disiplin yakni linguistik dan psikologi harus digunakan. Hal ini dikatakannya karena dia menganggap segala sesuatu yang ada dalam bahasa itu pada dasarnya bersifat psikologi. Yang ketiga yaitu Edward Sapir pada tahun 1884 sampai 1939, berasal dari negara Amerika. Sapir ini mengikut sertakan psikologi dalam pengkajian bahasa. Menurutnya, psikologi dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam pengkajian bahasa. Beliau juga mencoba mengkaji hubungan bahasa atau linguistik dengan pemikiran psikolinguistik. Kesimpulannya dari Edward Sapir ini adalah kajian bahwa bahasa, terutama strukturnya, merupakan unsur yang menentukan struktur pemikiran manusia, atau bandingkan dengan Van Humboldt di atas. Beliau juga menekankan bahwa linguistik dapat memberikan sumbangan yang penting kepada psikologi Gestalt dan sebaliknya psikologi Gestalt dapat membantu disiplin linguistik. Leonard Bloomfield pada tahun 1887 sampai 1949 dari Amerika. Dalam usahanya menganalisis bahasa telah dipengaruhi oleh dua aliran psikologi yang saling bertentangan, yaitu mentalisme dan behaviorisme. Beliau berpendapat bahwa berbahasa dimulai dari melahirkan pengalaman yang luar biasa, terutama sebagai penjelmaan dan adanya tekanan emosi yang sangat kuat, maka muncullah kalimat eklamasi. Jika pengalaman ini lahir oleh deklarasi atau keinginan berkomunikasi, maka lahirlah ucapan kalimat deklarasi. Jika keinginan berkomunikasi ini bertukar menjadi keinginan untuk mengetahui, maka muncullah ucapan kalimat integrasi atau tanda tanya. Beliau menerapkan teori psikologi behaviorisme dalam teori bahasannya yang kini dikenal sebagai linguistik struktural atau linguistik taksonomi. Jesper dari Denmark.
Jespersen menganalisis bahasa menurut psikologi mentalistik yang juga sedikit berbau behaviorisme, atau Jefferson berpendapat bahwa bahasa bukanlah satu wujud dalam pengertian satu benda seperti sebuah meja atau seekor kucing, melainkan merupakan satu fungsi manusia sebagai lambang-lambang di dalam otak yang melambangkan pikiran atau yang membangkitkan pikiran itu. Beliau juga berpendapat bahwa berkomunikasi harus dilihat dari sudut perilaku. Yang selanjutnya yaitu linguistik dalam psikologi. Ada beberapa ahli dalam mengemukakan linguistik dalam psikologi. Yang pertama yaitu John Dewey dari Amerika pada tahun 1859 sampai 1952. Dewey mengkaji bahasa dan perkembangannya dengan cara menafsirkan analisis linguistik bahasa kanak-kanak berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Beliau menyarankan agar penggolongan psikologi akan kata-kata yang diucapkan dilakukan berdasarkan makna seperti yang dipahami kanak-kanak dan bukan seperti yang dipahami oleh orang dewasa. Jadi di sini itu Dewey mengemukakan bahwa kita ketika berbicara dengan anak-anak itu harus sesuatu yang dipahami oleh anak itu sendiri. Bacer membagi bahasa manusia dalam 3 fungsi, yaitu Kungeb atau Ausdruck, yaitu tindakan komunikatif yang diwujudkan dalam bentuk verbal. Jadi tindakan komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata atau verbal. Lalu yang selanjutnya yaitu apel adalah permintaan yang ditunjukkan kepada orang lain, dan yang ketiga yaitu Desterlung adalah penggambaran pokok masalah yang dikomunikasikan. Yang selanjutnya adalah Wundt pada tahun 1832 sampai 1920 dari Jerman. Wien adalah orang pertama yang mengembangkan secara sistematis teori mentalistik bahasa. Beliau berpendapat bahwa bahasa adalah alat untuk melahirkan pikiran. Beliau juga mengatakan bahwa pada mulanya bahasa lahir dalam bentuk gerak-gerik yang dipakai untuk melahirkan perasaan-perasaan yang sangat kuat secara tidak sadar. Lalu terjadilah pertukaran antara komponen-komponen perasaan dengan komponen-komponen akal atau mentalisme. Lalu Watson pada tahun 1878 mengemukakan yaitu menempatkan perilaku atau kegiatan berbahasa dengan perilaku kegiatan lainnya seperti makan, berjalan, dan melompat. Pada mulanya, Watson hanya menghubungkan perilaku bahasa yang implisit, yakni terjadi dalam pikiran, yang eksplisit, yakni berupa tuturan. Beliau menyamakan perilaku berbahasa dengan teori stimulus respon atau SR yang dikembangkan oleh Pavlov, sehingga penyamaan ini memperlakukan kata-kata dengan benda-benda lain sebagai respon dari stimulus. Yang selanjutnya yaitu Weiss. Weiss mengakui adanya aspek mental dalam bahasa, namun karena wujudnya tidak memiliki kekuatan bentuk fisik, maka Weiss lebih cenderung mengatakan bahwa bahasa itu sebagai satu bentuk perilaku apabila seseorang, yaitu kerjasama psikologi dan linguistik. Kerjasama langsung antara disiplin linguistik dan psikologi sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1860, yaitu oleh Hyman Stengel, seorang ahli psikologi yang beralih menjadi ahli linguistik, dan Moritz Lazarus, seorang ahli linguistik yang beralih menjadi psikologi, dengan menerbitkan sebuah jurnal yang khususnya membicarakan masalah psikologi bahasa dari sudut linguistik dan psikologi. Di Amerika Serikat, kerjasama ini telah dirintis oleh Lembaga Social Science Research Council dengan menyelenggarakan satu seminar pada tahun 1951 di Universitas Cornell yang mempertemukan pakar-pakar linguistik, psikologi, patologi, ahli-ahli teori informasi, dan pembelajaran bahasa. Psikolinguistik sebagai disiplin mandiri. Secara formal, kelahiran psikolinguistik ditandai dengan dibukanya satu program khusus
psikolinguistik pada tahun 1953 oleh R. Brown, sarjana pertama PhD yang dihasilkan oleh program ini adalah Eric Lindbergh, yang kemudian sangat besar perannya dalam bidang psikolinguistik. Kalau pada awal perkembangannya, banyak pakar psikologi yang berminat pada linguistik dan banyak pakar linguistik yang berminat pada psikologi, lalu kemudian banyak kerjasama antara pakar psikologi dan linguistik untuk menelaah masalah keterbahasaan, maka dalam periode ini banyak pakar yang tidak merasa lagi sebagai ahli linguistik atau ahli psikologi, melainkan merasakan dirinya sudah sebagai pakar psikolinguistik. Dalam periode ini, nama-nama seperti Leslie, Lindbergh, Osgood, Skinner, Chomsky, dan Miller patut diketengahkan dalam ahli psikolinguistik. Sekian sejarah perkembangan psikolinguistik. Terima kasih.